Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nashhadu an la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arshil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Isma'u qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan lalu setelahnya ia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa setahun. Diriwayatkan oleh Muslim. Para tuan guru kita yang kita hormati, Al-Mukarram Abuya Al-Ustaz Ansari Nasution SAG, Pak Imam kita Pak Ustaz Triatmaja SH, Mas Suyono SPDI, beserta muazin senior kita Bapak Dr. Haji Hasim yang tadi rasanya di Makkah kita, azannya luar biasa, langsung turun tangan senior karena junior tadi. Kita hormati, yang kita dahulukan selangkah, kita tinggikan seranting. Yang kalau tidak heboh itu bukan namanya Pak Haji Asri Ozak. Heboh kalau adanya. Kalau jumponya dengan Pak Cuma itulah sudah. Jadi saya merasa tadi sangat gembira karena kita semuanya bergembira. Memang ada dua kegembiraan dan satu tangisan ternyata. Lis-shaimi farhatan, kata Rasul. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftira wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika ia berbuka baik harian atau menyambut Idul Fitri, dan kebahagiaan ketika besok berjumpa dengan Allah. Pertanda kita sangat bergembira, pertanda amal kita berkah, kita sangat senang dan bergembira. Mudah-mudahan kita jualah yang akan diperjumpakan oleh Allah besok. Allah memandang kita dan surga tempat kembali kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan santapan rohani Ramadan sesuai dengan ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, menjaga nilai-nilai Ramadan. Ramadan 28 hari akan kita laksanakan besok. Ia akan berlalu dari kita. Dia menjadikan sumber energi, sumber bahan bagi kita untuk mengharungi 11 bulan berikutnya. Kalau diibaratkan pakai tua pulang ke kampung, ia harus memprediksi bahan bakar mobilnya untuk perjalanan yang harus ia prediksi antara satu SPBU ke SPBU lain. Kalau sempat salah takar, salah ukur, alamat mobil didorong. Nah, kalau mendorong mobil, kalau ke Rohul mungkin tidak jauh ya. Sempat ke Medan itu jauh. Ya, sempat ke Jawa, ke Padang jauh. Ibarat mobil, kita perlu bahan bakar. Cocok bahan bakarnya, cukup persiapannya, kemudian dia berkah dan bermanfaat. Ramadan dengan segala kegiatan yang kita lakukan
nanti akan menjadi tolok ukur bagi kita ke depan. Kalau bahan bakar, kalau amalan-amalan yang kita laksanakan sebulan Ramadan ini berbekas dan bisa kita pertahankan, itulah yang Allah sebutkan dengan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Rabb kami adalah Allah, lalu ia beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan beribu malaikat untuk mengiringi perjalanan mengharungi hidup. Allah taqafu wa la tahzanu, mereka itu berkata jangan engkau takut, wa la tahzanu, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian, dunia ini sementara, tempat akhir itu adalah akhirat, yakni surga. Nah, apa saja amalan yang harus kita ingat-ingat, tentu itulah yang akan menjadi bekal kita 11 bulan ke depan. Pertama, ibarat bahan pokok perjalanan mobil tadi namanya premium. Pertama namanya premium. Premium free dari makan dan minum. Selama sebulan Ramadan kita tidak makan, tidak minum. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesudah Ramadan, free makan dan minum itu akan kita coba lanjutkan dengan amalan sunnah Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kemudian puasa Nabi Daud bisa sehari berbuka sehari puasa. Yang mampu mempertahankan itu, terutama 6 hari di bulan Syawal, boleh berturut-turut ya Bu ya, boleh juga berseling waktu ya, begitu Bu ya. Sedangkan ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah kalau tidak salah, bagaimana qada Ramadan itu? Boleh berturut-turut, boleh berselang waktu ya Pak ya, apalagi yang sunat. Nah, jadi kan ke sana. Memang 6 hari afdol. Begitu hari ini 1 Syawal, besok 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya ibarat tradisi bangkinan kita kembali untuk berlebaran. Lebaran puasa 7 namanya. Biasanya kalau di bangkinan itu lebih meriah dari puasa Idul Fitri sesudah 1 Syawal itu. Namun bagi yang mampu melaksanakannya ini kan luar biasa. Apa kata Rasulullah? Bagaikan berpuasa setahun. Saya rasa inilah yang dimaknai oleh hadis Rasul. Lau ummati ta'lamu ma fi Ramadan la tamannawna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sekiranya umatku tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan, niscaya ia akan meminta Ramadan itu sepanjang tahun. Yang kedua, solar namanya. Bahan bakarnya solar. Besok dari hasil dari didikan Ramadan ini kita ukur, sanggupkah kita tingkatkan solat dan sabar. Dalam Ramadan kita jaga frekuensinya yang wajib 5, tambah yang sunat, tambah di tahajud iktikaf, tambah yang lain lagi, ada taubat, ada tasbih, ada doanya, ada sabarnya. Kata Rasulullah, al-khamsatu al-jum'atu ila al-jum'ati, Ramadan ila Ramadan, mukaffaratun izajtana'il kabair. Sesungguhnya salat fardu yang 5 waktu, sesungguhnya antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffaratun, dia penebus dosa. Izajtanabil kabair, apabila mampu seseorang itu menahan dirinya dari dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan itu dosa kecil. Kalau dosa besar hanya Allah yang tahu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru min duni zalik ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Karena dari 7 kabair itu, akbarul kabair, salah satunya adalah syirik. Salat tidak diterima 40 hari. Kalau tidak tobat, niscaya neraka tempat kembalinya. Itulah salat dan sabar. Ketiga, perbanyak sedekah dan tidak pelit. Ketika Ramadan kita berambisi untuk sedekah, ini mungkin oleh karena kita memahami benar
apalagi jamaah kita, alhamdulillah. Berapapun banyak yang diprogramkan oleh pengurus, insya Allah secara bersama-sama sesuai dengan bahasa orang Bangkok Bangkinang Kuo, godang kayu, godang ban. Kan dia jadi itu mayunar gitu kan. Godang kayu, godang ban. Yang tak paham aja lah. Maksudnya, tidak paham aja lah ya. Maksudnya apa Ustaz? Orang yang besar kemampuannya, ia melakukan infak sedekah besar. Belum tentu, ini dalam tanda petik, belum tentu akan lebih mulia daripada orang yang kecil sedekah infaknya, tapi karena kecil pula kemampuannya. Tentu tergantung kepada keikhlasan. Yang terbaik itu adalah yang biarlah banyak asal ikhlas. Kalau tidak paham kan jelas ya. Khairus shadaqah di Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Kemudian ada sebuah peristiwa ketika sebuah mobil terbalik di suatu tempat. Orang semuanya pada cemas. Biasanya yang terjatuh di situ hampir satu keluarga dan isi mobil itu mati, tapi yang satu ini tidak. Rupanya dia ingat apa yang membuat amalan dia menolak. Oh, rupanya tadi saya makan di rumah makan berlebih 2.000, saya ikhlaskan, udahlah yang 2.000 itu masuk aja kota infak. Itulah yang menolong dia. Pantas betul apa yang katakan Rasul, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Yang terakhir, karena boleh lama-lama, maaf dah lama. Salah kue lebaran sudah majinar. Banyak di pasar ibu ya jalan ya. Ya. Yang terakhir adalah pertama, perbanyak amal dan tinggalkan maksiat. Itu pertama. Perbanyak amal, tinggalkan maksiat. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, didasarkan oleh keimanan dan keyakinan yang mantap di dadanya, sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik baginya, baik dalam ukuran, baik dalam kualitas, baik dalam kuantitas. Hidupnya senantiasa terbawa kepada iman dan ketakwaan. Bahkan kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami balasi di akhirat besok dengan yang lebih baik dari apa yang mereka usahakan. Apa itu? Surga Jannatun Na'im. Disebutkan dalam Al-Qur'an, siapa itu yang akan mewarisi Jannatul Firdaus? Ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang terpenting itu mereka yang menjaga khusyuk salatnya. Semoga kitalah orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.